Selamat datang di hari ketujuh, hari terakhir dalam seri renungan kita. Ini adalah puncak perjalanan iman kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari ketujuh ini, kami bersyukur atas seluruh rangkaian renungan yang telah kami lalui. Hari ini, kami memohon agar Engkau membantu kami merangkum semua pelajaran berharga tentang iman dan tindakan Musa. Biarlah hikmah-Mu menyertai kami hingga akhir. Amin. Selama 6 hari terakhir, kita telah menelusuri kisah epik Musa, mulai dari panggilannya yang penuh keraguan di hadapan semak yang terbakar, hingga saat ia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita telah melihat 10 tulah yang menunjukkan kuasa Tuhan, Paskah pertama yang melindungi umatnya, dan mukjizat terbelahnya Laut Merah. Setiap langkah adalah bukti campur tangan Tuhan yang luar biasa melalui seorang hamba yang taat. Dari Keluaran pasal 1 hingga 14, kita menyaksikan sebuah drama ilahi yang mengubah sejarah. Kisah Musa bukanlah sekadar catatan sejarah kuno. Ini adalah pelajaran mendalam tentang iman yang hidup. Iman Musa tidak berhenti pada keyakinan di dalam hati. Imannya adalah iman yang bergerak, iman yang mendorongnya untuk bertindak. Ia menghadapi Firaun, memimpin jutaan orang ke padang gurun, dan mengangkat tongkatnya di tepi laut. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan Musa menunjukkan kepada kita arti iman yang sejati, yaitu kepercayaan penuh yang diwujudkan dalam ketaatan dan tindakan nyata. Inilah yang pada akhirnya membawa pembebasan total bagi Israel. Lalu, apa artinya ini bagi kita hari ini? Mungkin kita tidak menghadapi Firaun atau laut yang perlu dibelah. Tapi kita semua menghadapi Mesir kita sendiri, yaitu belenggu dosa yang menahan kita. Seperti Musa, kita dipanggil untuk memiliki iman yang membebaskan. Iman kepada Yesus Kristus adalah jalan keluar kita dari perbudakan dosa. Pesan ini relevan bagi siapapun, terutama bagi kita yang mungkin merasa kecil, miskin, atau tidak berdaya. Iman sejati kepada Kristus memberikan kita kebebasan rohani yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekarang, mari kita masuk ke dalam refleksi akhir. Setelah merenungkan perjalanan Musa, tanyakan pada diri sendiri, apa tindakan iman yang Tuhan panggil untuk saya lakukan hari ini? Mungkin itu adalah langkah kecil untuk mengampuni seseorang, keberanian untuk meninggalkan kebiasaan buruk, atau komitmen untuk melayani orang lain. Iman kita harus membuahkan tindakan. Bayangkan iman Musa itu seperti matahari terbit. Di tengah kegelapan perbudakan dan keputusasaan, imannya menjadi cahaya fajar yang perlahan-lahan menerangi jalan menuju kebebasan. Awalnya mungkin redup, penuh keraguan, tetapi seiring ia melangkah dengan Tuhan, cahayanya semakin terang dan kuat, menunjukkan jalan bagi seluruh bangsa. Iman kita pun bisa menjadi cahaya seperti itu, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu saja, teladan iman yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Jika Musa menunjukkan iman yang besar, Yesus adalah perwujudan iman itu sendiri. Ia taat sepenuhnya kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Musa membebaskan Israel dari perbudakan fisik, tetapi Yesus membebaskan kita dari perbudakan kekal. Ketaatannya yang sempurna adalah puncak dari apa yang Musa hanya bisa mulai. Jadi, inilah kesimpulan akhir kita di hari ketujuh. Iman sejati, seperti yang ditunjukkan oleh Musa, adalah iman yang aktif dan lengkap dengan perbuatan. Iman inilah yang membawa pembebasan. Seri renungan kita mungkin berakhir di sini, tetapi perjalanan iman kita terus berlanjut setiap hari. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk pelajaran dari hamba-Mu Musa. Kuatkanlah iman kami agar tidak hanya percaya, tetapi juga bertindak sesuai kehendak-Mu. Tolong kami untuk berjalan dalam kebebasan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingatlah selalu, iman Musa membebaskan. Hiduplah dalam iman yang bertindak seperti itu. Terima kasih telah mengikuti seri renungan ini. Tuhan memberkati.